Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Adi Pratama. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi tugas 3 yang berjudul turap cantilever. Pertama, turap cantilever dilapis lapisan pasir. Tahap perhitungan dilakukan berdasar gambar diagram di tekanan di atas. Menghitung koefisien tekanan tanah aktif dan pasif. Koefisien aktif sama dengan tangan kuadrat 45 diambil pi per 2 sama dengan 1 min 1 sin pi ditambah 1 plus sin pi. Koefisien pasif sama dengan 1 per koefisien aktif. Koefisien pasif tangan kuadrat 45 ditambah pi per 2 buka tutup kurung 1 plus sin pi dibagi 1 min sin pi. Berikut adalah diagramnya. Yang selanjutnya, P1 sama dengan Ka gamma L1, P2 Ka gamma L1 ditambah Ka gamma aksen L2, L3 P2 dibagi gamma buka tutup kurung koefisien pasif diambil aktif, P3 L4 gamma aksen koefisien pasif diambil koefisien aktif, P4 sama dengan P5 ditambah L4 gamma aksen koefisien pasif diambil koefisien aktif, P5 gamma L1 ditambah gamma aksen L2 dibuka tutup kurung dikali Kp ditambah L3 gamma aksen Kp min Ka kesetimbangan gaya horizontal, P1,5 P3 L4 ditambah 1,5 L5 P3 plus P4 sama dengan 0. L5 sama dengan P3 L4 min 2P dibagi P3 plus P4. P adalah luas asket. Sigma momen di dasar adalah 0. L4 pangkat 4 ditambah A1 L4 pangkat 3 diambil A2 L4 pangkat 2 diambil A3 L4 diambil A4 sama dengan 0, dimana turap cantilever pada pasir. L4 pangkat 4 ditambah A1 L4 pangkat 3 A2 L4 pangkat 2 diambil A3 L4 diambil A4 sama dengan 0, A2 sama dengan 8P gamma aksen koefisien pasif min aktif, A3 6P 2Z gamma aksen koefisien pasif diambil aktif ditambah P5 dibagi gamma aksen pangkat 2 koefisien pasif diambil koefisien aktif pangkat 2. A4 kita mencarinya dengan P sama dengan 6Z P5 ditambah 4P dibagi gamma aksen pangkat 2 Kp min Ka pangkat 2. Mencari A1 yaitu P5 gamma aksen Kp min Ka. Dalam perencanaan kedalaman pemancangan dari perhitungan di atas dapat diketahui kedalaman teoretik dan aktual. Teoretiknya L3 ditambah L4 dan aktualnya 1,2 sampai 1,3 teoretiknya. Diagram tekanan yang sesungguhnya berdasarkan perhitungan didapat digambar. Momen maksimum terjadi pada gaya lintang sama dengan 0, yaitu di titik berjarak Z aksen dari E. Momen maksimum, momen max P Z ditambah Z aksen diambil 1,5 gamma aksen Z aksen pangkat 2 koefisien pasif diambil koefisien aktif dikali 1/3 Z aksen. Section modulus sama dengan momen max dibagi sigma al. Dimensi turap dapat ditentukan berdasarkan momen maksimum yang harus ditahan. Bila tegangan izin material turap sigma A aksen, maka diperlukan modulus penampang selection modulus sama dengan S momen max dibagi pi dibagi sigma A. Untuk turap baja dimensi dapat ditentukan berdasarkan tabel profil turap baja. Turap cantilever pada tanah lempung. Berikut adalah diagramnya. Lanjut kita ke tahap perencanaan. Pada lempung undrain harga Ka sama dengan aktif sama dengan koefisien pasif sama dengan 1. Zona B tegangan aktif belakang turap dan pasif di depan turap. Ini adalah rumus-rumusnya. Selanjutnya tegangan tanah di bawah garis keruk. Zona C tegangan pasif di belakang turap dan aktif di depan turap.
Ini sama rumus-rumusnya, kita tinggal masukin lalu kita sederhanain lagi. Keseimbangan turap jumlah gaya ke arah horizontal sama dengan 0, P1 min P6 D diambil setengah P7 ditambah P6 L4 sama dengan 0, dimana P1 luas diagram tekanan ACDE. Dari persamaan di atas didapat L4 P6D min P1 dibagi setengah P7 ditambah P6. Kita sederhanakan lagi menjadi P6D min P1 dibagi 4C. Selanjutnya kita ke sigma momen terhadap dasar turap sama dengan 0. Kita dapat rumusannya, persamaan substitusi kita substitusikan ke persamaan 1 dan 2. Hitung kedalaman, D aktualnya 1,4 sampai 1,6 teoretikal. Momen maksimum dimensi turap. Momen maksimum terjadi pada gaya lintang sama dengan 0, maka jarak dari di derajat kemiringan garisnya Z aksen sama dengan P1 dibagi P6. Momen maksimumnya P1 Z aksen ditambah Z1 min P6 Z aksen pangkat 2 bagi 2. Dimensi turap dapat ditekankan bahwa modulus penampang yang diperlukan adalah S sama dengan momen max dibagi sigma A. Tabel modulus penampang dan momen inersia yang kita harus ketahui. Di sini kita lihat kerapatan relatif DR-nya sangat padat, sedang tidak padat, sangat tidak padat. Nilai NSPT-nya kalau sangat padat itu lebih besar dari 50, padat itu di kisaran 31 sampai 50, sedang itu 1130, tidak padat 510, sangat tidak padat 0 sampai 4. Kedalamannya beragam sesuai dengan tabel. Contoh soal pertama, gambar di bawah memperlihatkan sebuah turap cantilever pada tanah granular. Diketahui L1 sama dengan 2 meter, L2 3 meter, gamma 15,9 kN per meter kubik, dan gamma satuannya 19,33 kN per meter kubik, dan pi sama dengan 32 derajat kemiringannya. Kedalamannya kita tentukan. Pertanyaannya adalah kedalaman penetrasi turap D untuk kenaikan 30%, nilai D berapa panjang total turap yang dibutuhkan. Untuk yang ketiga, luas penampang melintang turap, gunakan sigma all sama dengan 172 Newton meter per meter pangkat 2. Kita masukkan persamaannya, mencari koefisien aktif dan pasif. Sudah itu kita mencari sigma 1 aksen, sigma 2 kita mencari nilai P. Ini setelah kita masukkan kedalaman penetrasi turapnya untuk di titik D, yaitu kita masuk selanjutnya, kita masuk ke Z sigma 5 pangkat aksen A1, kita masukkan A2, kita masukkan lagi untuk mencari A3, A4 dan L4. Selanjutnya sampai ketemu yang namanya tadi yang kita cari untuk kenaikan 30% nilai D dan luas penampang melintang turap. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.